Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Ika Prasetyaningrum dengan NIM 220110401064 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Keberhasilan Penggunaan Simbolisme dalam Film Budi Pekerti. Yang pertama adalah latar belakang. Film ini mengangkat tema yang relevan dan pesan moral yang kuat. Film ini menggambarkan bagaimana penggunaan media sosial dapat berpengaruh besar terhadap diri sendiri, orang terdekat, dan orang lain yang tidak kita kenal. Keberhasilan simbolisme dalam film ini mampu menyampaikan pesan moral dengan baik. Alasan saya mengapa memakai film ini salah satunya adalah karena film ini berhasil menggunakan simbolisme dengan baik sehingga mampu menyampaikan pesan kepada penontonnya melalui semiotika yang ada di dalam film ini. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa makna atau pesan yang terkandung dalam simbolisme visual yang paling sering muncul dalam film Budi Pekerti, dan bagaimana simbol-simbol tersebut berhubungan dengan tema utama atau karakter dalam cerita. Yang kedua, bagaimana penggunaan simbolisme dalam film Budi Pekerti berhubungan dengan estetika visual dan penyampaian pesan film secara keseluruhan. Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang penggunaan simbolisme visual dalam film Budi Pekerti dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemahaman kita tentang pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis makna simbolisme visual yang sering muncul pada film Budi Pekerti. Yang kedua, untuk mengetahui simbolisme dalam film Budi Pekerti dalam menyampaikan pesan. Berikutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan sebagai sumber pembelajaran di bidang studi film, khususnya dalam pengajaran tentang analisis film dan teori semiotika. Ini akan membantu mahasiswa dan pelajar untuk mengembangkan, memperkaya pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda visual digunakan dalam pembangunan makna dan konteks film. Berikutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang ada adalah analisis semiotika Roland Barthes pada representasi simbolis dalam film Kembang Api, kajian terhadap bahasa visual dan makna oleh Natasari pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes sebagai landasan teorinya. Analisis semiotika pada jurnal penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang makna simbolik dalam film Kembang Api, menggabungkan unsur visual dengan konsep-konsep filosof dan eksistensial. Jurnal ini atau penelitian ini yang berjudul Analisis Semiotika Roland Barthes pada representasi simbolis dalam film Kembang Api memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Memiliki landasan teori semiotika Roland Barthes. Meskipun begitu, objek teorinya yaitu film Kembang Api, objek materialnya yang digunakan berbeda dengan apa yang akan saya gunakan. Ya, objek material yang saya akan gunakan adalah film Budi Pekerti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap simbolisme dalam konteks film Budi Pekerti, menggunakan pendekatan semiotika dan teori-teori terkait untuk memahami makna dan bahasa visual dalam menyampaikan pesan film. Kemudian ada landasan teori. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Roland Barthes. Penulis menggunakan teori ini karena menjelaskan konsep kunci yang dikembangkan oleh Barthes relevan dengan analisis simbolisme dalam film, sangat detail dan mudah dipahami. Ini teori Barthes sangat cocok dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ada beberapa konsep yang dikembangkan oleh Barthes. Yang pertama itu ada tanda. Barthes membagi menjadi dua komponen utama, yaitu signifier atau petanda dan signified atau penandaan. Signifier adalah fisik dari tanda, sementara signified adalah konsep atau makna yang diasosiasikan dengan tanda tersebut. Yang kedua ada signifikasi. Barthes mengemukakan bahwa proses signifikasi adalah pembentukan makna melalui hubungan antara signifier dan signified.
artinya maka sebuah tanda tidak inherent, melainkan dibentuk melalui konteks budaya dan penggunaan yang spesifik. Ada teori semiologi visual. Bertes juga mengembangkan kerangka teoritis untuk menganalisis gambar atau visual dalam konteks semiologi, menguraikan cara-cara di mana gambar-gambar menyampaikan makna atau pesan secara visual. Dalam analisis film, konsep-konsep Barthes dapat digunakan memahami, menginterpretasikan simbolisme, naratif, dan pesan-pesan yang terkandung dalam karya tersebut. Berikutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis wacana yang berfokus pada analisis teks film budi pekerti. Data yang dikumpulkan melalui analisis wacana ini akan dianalisis menggunakan teori Roland Barthes dengan simbolisme. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk mengetahui bagaimana simbolisme digunakan dalam film budi pekerti dan apakah penggunaan simbolisme tersebut berhasil dalam mengkomunikasikan makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada teknik analisis. Teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis semiotika yang melibatkan mengidentifikasi tanda-tanda simbol-simbol dalam film, serta pemahaman terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Peneliti akan menganalisis bagaimana simbolisme tersebut berkontribusi terhadap pengembangan karakter, tema, naratif, dan secara keseluruhan. Prosedur penelitian. Saya akan memakai 4 prosedur. Yang pertama, analisis wacana. Film budi pekerti akan dianalisis secara mendalam untuk mengetahui bagaimana simbolisme digunakan dalam film tersebut. Yang kedua, ada identifikasi simbolisme. Simbolisme yang digunakan dalam film budi pekerti akan diidentifikasikan dan dianalisis secara mendalam. Yang ketiga, ada analisis teori. Teori Roland Barthes tentang simbolisme akan digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis penggunaan simbolisme dalam film budi pekerti. Yang keempat, ada interpretasi. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengetahui bagaimana simbolisme digunakan dalam film budi pekerti dan apakah penggunaan simbolisme tersebut berhasil mengomunikasikan makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, ada hasil penelitian. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat membantu memahami makna yang terkandung dalam film budi pekerti dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih lanjut tentang film yang ada di Indonesia. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.